Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu guru sekalian, hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar, yakni mengenai Merdeka Belajar. Pada seri Merdeka Belajar ini dibahas mengenai yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mengenai mendidik dan mengajar. Bagian ketiga, mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian bagian keempat, yakni mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk kepada bagian yang pertama, yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak dan Ibu sekalian, ketika pertama kali kita menjadi seorang guru, tentunya kita memiliki harapan dan memiliki cita-cita tersendiri. Tapi yang harus kita ingat selalu agar kita tetap pada cita-cita itu adalah peran kita sebagai pendidik adalah untuk membentuk masyarakat dan kebudayaan di masa depan. Artinya apa? Artinya segala kemajuan dan segala kebaikan yang akan terjadi di Indonesia masa depan akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu kekuatan diri kita sendiri untuk membantu siswa mencapai cita-citanya. Kemudian kita harus bisa menularkan semangat kepada siswa. Kemudian harus bisa memberikan ilmu demi kecakapan hidup anak dan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian di bagian kedua yakni mengenai mendidik dan mengajar. Bapak dan Ibu guru sekalian, ternyata terdapat perbedaan antara mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Berbeda tentunya dengan mengajar yang merupakan cara menyampaikan ilmu bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Untuk itu, mendidik itu harus membantu siswa untuk membantu ia menjadi manusia secara utuh. Seperti apa manusia secara utuh tersebut? Yakni manusia yang bersatu dalam pikirannya, perasaannya, dan keinginannya. Pendidikan yang membentuk manusia secara utuh itu harus dilaksanakan secara holistik, yang artinya terdiri atas olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Jangan lupa selama kita melaksanakan pendidikan 1 abad ini, ternyata terjadi diskriminasi penghargaan karena penghargaan hanya diberikan untuk siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang baik. Maka dari itu, kita harus menerapkan sistem Among, yakni guru sebagai ingat sosung tulodo, artinya sebagai teladan murid, ingmadia mangun karso, artinya memberikan semangat kepada murid, dan tuturi handayani, yakni memberikan dorongan untuk tumbuh. Kemudian, guru juga perlu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bagaimana cara mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ini? Tentunya kita harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yakni kodrat alam, artinya sifat dan bentuk lingkungan siswa, segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan siswa. Kemudian yang kedua yakni kodrat zaman. Apa artinya? Artinya adalah isi dan irama pendidikan yang berbeda tiap waktunya. Pendidikan tentunya harus terus-menerus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan waktunya. Kemudian, untuk melaksanakan perubahan yang tetap mempertahankan kebudayaan, itu terdapat 3 prinsip yang harus dilakukan, yakni continue,
Artinya kemajuan kebudayaan harus merupakan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian konvergen, artinya kebudayaan harus menuju ke arah kebudayaan dunia. Kemudian konsentris, yakni kebudayaan harus mempunyai karakter dan sifat itu sendiri, kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa? Budi pekerti itu adalah perpaduan cipta rasa yang akan menghasilkan karsa pada akhirnya. Budi pekerti terbagi menjadi bagian biologis, yaitu rasa atau perasaan yang dirasakan oleh siswa, dan bagian intelligible atau bagian kognitif. Pada pendidikan dan melatih kecerdasan budi pekerti, keluarga menjadi tempat utama yang sangat penting. Kemudian, posisi sekolah sebagai pemberi tuntunan akan membuat murid memahami apa pentingnya untuk dirinya, sehingga akhirnya ia akan melaksanakan hal-hal baik yang terkait dengan budi pekerti tadi. Siswa harus bisa berefleksi sendiri. Untuk apa? Untuk membentuk budi pekerti yang baik sesuai dengan kodratnya. Intelligible murid ini bagian yang bisa berubah. Setelah siswa tahu, siswa akan sadar dan akan memutuskan tindakan selanjutnya. Kemudian, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan itu tentunya harus memiliki poin-poin penting yang menjadi highlight dalam pendidikannya. Di antaranya yang harus diingat oleh guru adalah setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Sehingga untuk mengantarkan siswa kepada keselamatan dan kebahagiaan, guru harus memperhatikan kodrat masing-masing siswa sesuai dengan apa yang dimilikinya. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun untuk selamat dan bahagia. Jadi melalui pendidikan yang merupakan tuntunan akan didapatkan kehidupan yang selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat murid. Artinya apa yang dimiliki murid itulah yang harus kita maksimalkan untuk terus dikembangkan. Yang kelima, pendidik dapat memberi daya upaya maksimal untuk mengembangkan budi pekerti. Dan yang keenam, pendidik membantu mengantarkan mereka merdeka atas diri mereka sendiri. Itulah pendidikan yang akan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi siswanya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sekalian. Itulah hal-hal yang saya dapatkan dari platform Merdeka Mengajar pada seri Merdeka Belajar. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.